Ya, halo semuanya, sahabat survei. Sekarang di BNT Channel 1 kita mau sharing-sharing tentang tutorial cara penggunaan Digital Theodolite Topcode DT209. Nah, cara penggunanya, sebelum kalian gunakan, pertama-tama seperti biasa kita centering terlebih dahulu dari nivo tabungnya maupun nivo kotaknya harus masuk semua ya. Jadi tunggu dulu, mimin centering dulu ya. Nah, ini untuk centering ke bawah. Jadi kalau alat ini nggak usah pakai unting-unting lagi. Kalian bisa dengan memperjelas ini bisa ngeliat ke bawah untuk center point-nya. So, kita centering dulu. Info ininya udah masuk ya, bisa dilihat. Di sini kamera sini kamera. Inti baru segala. Ini infonya udah masuk. Sekarang kita masukin info tabung ininya dengan cara gerakan 21 ya. Di sini 2. Putar bila yang sekrup ini nih. Ini kamera, ini ke sekrupnya kamera. Nah, bila sekrup yang sebelah kiri keluar, otomatis yang kanan juga keluar, gerakan secara bersamaan. Ini yang disebut gerakan 2. Gerakan. Nah, sampai ininya masuk, sekarang kita gerakan yang satunya. Nah, ini udah masuk. Terus lakukan itu sampai dua sisi ini masuk bersamaan. Nah, ini udah masuk, berarti alat sudah siap digunakan, oke? Pertama-tama kita pencet tombol power ini. Kalau kalian nggak tahu power itu, kekuatan power itu ya. Jadi ini memberi kekuatan untuk menyalakan alat ini. Nah, ini yang muncul horizontal. Bila kalian ingin memunculkan vertikal, putarkan teropong ini. Tek. Nah, tuh biji loh. Nah, tuh biji. Oh, salah bung, aku lupa ininya. Nah, baru muncul. Jadi apa yang tadi itu harusnya dipijit dulu? Ini pencet ini nih, aku lupa nih. Oh. V apa ini? Garis miring persen lah itulah. Nah, alat ini seperti layaknya water pass cara penggunaannya. Bedanya, kalau water pass itu horizontalnya itu tidak sedetail ini. Kalau ini ada derajatnya, menit, detiknya, dan ini dilengkapi dengan sudut vertikalnya. Kayak gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk topografi juga. Nah, ini saya jelasin ya penggunaannya. Ini tombol-tombolnya. Tombol yang pertama, nah ini ada R dan atau L. R itu apa ya? R itu Nggak tahu. R itu huruf setelah Q. OPQR dah. Huruf setelah Q. R itu singkatan dari atau inisial dari Reich. Reich itu bahasa Jermannya itu ke kanan. Reich itu kanan dan L itu left. Left kiri. Jadi apa gunanya Reich dan left ini? Bisa kalian tanya ke Mbah Google ya. Nggak, jadi kalau right dan left ini gunanya untuk ketika kalian metode pengukuran itu berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Nah, bila kalian metode pengukurannya searah jarum jam, kalian bisa menggunakan R atau right. Bila kalian berlawanan jarum jam, kalian bisa menggunakan yang L atau left. Nah, jadi ininya juga horizontal left, ini jadi horizontal right, seperti itu. Itu tombol yang pertama. Lalu tombol yang kedua, V garis miring persen ini untuk menunjukkan sudut vertikal dengan apa ya? Dengan satuan persen.
Nah, bisa dilihat ini sudut vertikalnya, ini dalam bentuk persennya. Bila digerakin otomatis berubah, oke. Nah, dan ini ada hold. Hold itu bahasa Inggrisnya tuh tahan. Bila kalian kunci, misalkan ini kunci, nih ingat-ingat ya, ini sudutnya segini, sudut horizontalnya, biar kita pencet hold, tek, otomatis. Nah, walaupun digerakin kemanapun juga, nah yang horizontal ini dia bakalan diam, mau digerakin ke kanan ke kiri. Tapi kalau kita holdnya pencet lagi, nah dia otomatis rubah lagi, kayak gitu. Lalu tombol yang ketiga, ini keempat ya. Keempat, null set atau offset. Null set ini fungsinya untuk horizontalnya ini, sudah horizontalnya untuk 0 derajat. Contoh, kita pencet 0, pencet lagi. Nah, sudah 0 derajat setting. Seperti itu. Function, lalu tombol function. Tombol function ini untuk menggunakan nih seperti ini. Nah, kalau kita tuh kalau di keyboard tuh mau kayak shift lagi ya. Kalau shift lagi, jadi tombol apa itu tuh sebutannya? Tombol kedua lah di itunya ya. Misalnya mau ke sini. Nah, kalau bisa kita pencet ini tanpa function tuh otomatis kayak gini. Tapi kalau kita pencet function otomatis fungsinya ganti ke repetisi. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Dan tombol yang terakhir adalah power, untuk mematikan dan menyalakan atau memberikan kekuatan dan tidak memberikan kekuatan. Itu tombol-tombolnya ya. Ini tombol, ini keadaan biasa dan ini keadaan luar biasa. Oke, keadaan biasa itu ciri-cirinya yaitu penggerak halus vertikal atau pengunci vertikalnya itu di sebelah depan kita. Sebelah depan kita naon sih? Berada di depan kita. Nah, kayak gitu ya. Ini kita jelasin fungsi-fungsi fitur-fiturnya lagi. Ini untuk pengunci vertikal. Aduh, ngadat dia. Mati kau. Nah, mati kan. Nah, ini fitur tombol-tombolnya atau fungsinya. Ini untuk mengunci vertikal. Tuh, jadi gini, dia akan bisa gerak. Kalau dilepas kuncinya, dia bergoyang-goyang sendiri. Lalu yang ini untuk penggerak halus vertikal, dia menggerakkan secara halus teropong ini secara vertikal atas atau bawah. Ini bisa dilihat tuh, secara halus ya. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi emang bergerak. Oke. Lalu selanjutnya ini pengunci horizontal. Nah, bila kita dibuka kuncinya, dia bisa bergerak secara horizontal. Tapi bila kita kunci, nah, otomatis dia terkunci, nggak akan bisa gerak. Lalu yang ininya penggerak halus horizontal. Yang tadi penggerak halus vertikal untuk menggerakkan secara vertikal, secara halus. Dan ini kebalikannya untuk menggerakkan secara halus ke arah horizontal. Tuh bisa dilihat ya, gerak kayak gitu. Lalu selanjutnya, ini adalah visir atau bidikan teropong. Jadi sebelum kalian membidik objek, kalian lihatnya lewat sini dulu sebelum ke teropongnya. Ini ada bidik yang biasa dan ini yang luar biasa yang di atas, yang di bawahnya nih ya. Lalu selanjutnya, ini untuk lensa objektif untuk menjelaskan gambar kalau di kamera tuh. Bisa dia coba, kelihatan nggak kalau di sini? Terus kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Nah, jadi enggak ya. Jadi singkatnya, kalau misalkan gambarnya kurang jelas, kalian bisa muter-muter ini. Lalu selanjutnya, ini untuk menjelas benang silang. Ada tuh kan kalau di Waterpass, Total Session mau digital theodolit, ada yang namanya benang tengah atas bawah. Nah, ini untuk memperjelasnya benang tengah atas bawahnya. Jadi kayak gitu fungsi-fungsinya dan cara penggunaannya sama persis seperti Waterpass. Oke, tunggu dulu ya, Mimin bawa dulu rambunya.
Nah, ini bisa dilihat rambu ini. Jadi seperti yang Mimin bilang tadi, untuk pembacaan rambu ini sama dengan waterpass. Baca benang tengah, atas, dan bawah. Jadi itu balik lagi ke rumus masing-masing yang telah dipelajari di sekolah masing-masing ya. Contoh misalkan kelemahan digital Tedolit ini tidak bisa kita langsung melihat jarak. Tapi kelebihannya beda dengan waterpass. Kalau waterpass itu tidak bisa melihat sudut vertikal dan horizontalnya. Kalau ini udah bisa, tapi jarak tetap dihitung sendiri jaraknya. Contoh misalkan bacaannya tuh di mana ya? Di sini misalkan, di sini dan di sini. Berarti misalkan ya, ini benang tengah di sini ya, benang tengahnya. Tiap satu balok ini dia mempunyai nilai 10 mili atau singkatnya 1 cm. Ini 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm dan seterusnya. 15 ini menunjukkan angka ketinggiannya. Contoh kan tadi kalau misalkan di sini aja yang mudah ya. Kalau misalkan di sini benang bawah, ini benang tengah, ini benang atas. Berarti benang bawahnya yang sebelah sini nilainya ini kita lihat 15 ditambahin ini 1 cm berarti 15 10 atau 1 meter 510 cm kayak gitu. Misalkan lanjut lagi ke atas, kalau misalkan dari sini ke sini 1 cm atau 10 mili berarti di tengah-tengahnya itu berapa? 5 mili berarti Ya, 5 mili. Contoh misalkan di sini berarti angkanya tuh 1,515 berarti. Selanjutnya kalau di sini angkanya benang atasnya berarti angkanya tuh 1520. Kayak gitu. Sampai sini dapat dimengerti? Kayak pramuka aja. Terus kalau misalkan mau cari tahu jarak, tinggal kalian pembagian atau pengurangan kayak gitu. Rumus cari jarak itu benang atas kurangin benang bawah dikali 100. Kayak gitu. Jadi untuk penggunaan digital Tedolit ini cukup simpel, sama saja dengan waterpass. Bedanya kalau ini ada sudutnya, sudut horizontal dan vertikal, itu saja bedanya. Dan ada beberapa fitur nivo tambahan dan centeringnya juga berarti beda. Sekian dari kami BNT Channel 1. Jangan lupa like, subscribe, and comment and share. Oke, sampai ketemu lagi. Salam koordinat.